Pemangkuan Kota Solo. Jadi pada pagi hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pagi hari ini Liberty berada di Taman Sriwidari Solo untuk melaporkan kegiatan acara Wastra Nusantara Fashion. Yang secara fokus menggelar khusus Wastra Fashion itu mungkin bisa dikatakan hanya Solo ya. Dan ini mudah-mudahan akan menginspirasi bahwa selain Solo punya Solo Batik Fashion yang digelar setiap bulan Oktober, lah di bulan-bulan Mei atau Juni nanti Wastra Nusantara Fashion akan mengisi salah satu gelaran yang lebih beragam, yang lebih memberikan ruang bagi para fashion designer Kota Solo yang senior, yang junior, dan para komunitas untuk menggelar karya-karya wastranya di panggung Wastra Nusantara Fashion. Panggung Nusantara Fashion ini tahun ini digelar tanggal 15 Mei 2024 di Plaza Sriwidari. Karena ini berkaitan dengan momentum 44 tahun Dekranasda yang waktunya bersamaan. Kita pengen acara ini memberikan satu warna, satu keunikan juga, bahwa di saat nanti ada parade, sebelum parade yang diikuti oleh 38 provinsi, sebelum itu kita akan gelar di sini dulu. Jadi ini salah satu upaya pemerintah Kota Solo memberikan warna bagaimana Dekranasda ketika diadakan Solo itu kegiatan-kegiatan budaya dan pariwisata bisa digelar dengan cantik. Dan Wastra Nusantara Fashion tahun ini hampir diikuti 44 fashion designer dari berbagai kota di Indonesia. Ada yang senior, ada junior, dan komunitas. Detailnya nanti bisa dibaca rilis yang sudah disampaikan tadi. Dan kita harapkan memang acara yang dimulai dari jam 8 pagi sampai mungkin sampai 4 sore, sampai nanti kita akan berkaitan dengan parade juga. Acara ini memang dilakukan sejak pagi, karena sejak pagi nanti juga akan ada pameran aircraft juga, ada fashion, ada craft di sini, dan juga ada kuliner juga di sini. Jadi ini salah satu upaya kita, selain acaranya menampilkan fashion show, juga sekaligus membangkitkan UMKM di Kota Solo untuk bisa memanfaatkan program ini. Wastra Nusantara Fashion ini akan melibatkan lebih dari 44 fashion designer dan komunitas. Dan ini adalah satu kerja pertama dari Dinas Pariwisata dan Budaya untuk menjaga kegiatan tahun ini. Mungkin sebelum ada tanya, mungkin Pak Aryo, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bisa berikan sepatah dua patah kata tentang program ini dan sekaligus mengundang semuanya untuk bisa hadir di program ini. Monggo Mas. Iya, jadi sampaikan Mas Heru, ketika kita tahu ada kegiatan PKK dan Dekranasda di Kota Solo, tentunya kita harus memberikan suatu pelayanan yang baik dan memberikan hiburan tidak hanya kepada warga Solo tapi juga kepada para tamu. Jadi terpikirlah Wastra Nusantara ini. Kita tahu bahwa kain yang ada di Nusantara ini sungguh sangat beragam sebagai budaya. Ada rahmat dari Allah dan Maha Kuasa. Perjalanan tentang budaya kain itu sendiri sudah menyeluruh, dan di Indonesia terjadi keberagaman yang menunjukkan kekayaan adat suku bangsa kita. Karena ini adalah eventnya ibu-ibu yang di tanggal mulai besok sampai tanggal 18 Mei itu, tentunya yang sangat lekat dengan kain adalah ibu-ibu itu sendiri, sehingga event yang kami jadikan sebagai set event, sebagai support event terhadap kegiatan PKK dan Dekranasda ini adalah Wastra Nusantara Fashion. Sekaligus juga karena Dekranasda dan PKK ini diselenggarakan di Kota Solo baru kali ini, karena juga tahun kemarin ada di Medan dan biasanya di Jakarta, dan ini akan digiling di tiap-tiap kota. Kami ini memberikan suatu standar untuk penyelenggaraan event nasional. Itu adalah seperti yang ingin kita selenggarakan di Kota Solo ini. Jadi ada internal untuk para pengurus PKK atau Dekranasda itu sendiri, sekaligus juga bisa untuk menghibur masyarakat, dan lebih dari itu adalah memberikan multiplier effect soal ekonomi kepada Islam 14. Betul-betul ini bisa
pantauan kami mungkin mulai dari catering sampai makeup artist, kemudian apa namanya, penari, dekor, semua sektor aircraft bisa bergerak dan semoga itu berangkat nyata bagi kita semua. Tentunya kalau ada perkembangan dan pasti akan ada, modelnya akan bisa tertutupi, kemudian bisa dilakukan lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang. Dan khusus untuk Nusantara Fashion ini, dengan momen ada event nasional di sini, kami berharap eventnya bisa menasional. Terima kasih. Terima kasih Mas Aryo. Jadi memang salah satu tujuan dari Wastra Nusantara Fashion adalah memberikan panggung besar terhadap eksistensi karya-karya dari para fashion designer di kota Solo, Jawa Tengah, dan Indonesia. Dan kita lihat dari para pendaftar rata-rata adalah para fashion designer muda. Dan ini sangat menggembirakan dari teman-teman dari ISI Surakarta, UNS, ASDI, dan beberapa komunitas muda memberikan satu respon positif terhadap kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini akan menjadi satu agenda tahunan kota Solo yang memberikan kontribusi bagi dunia pariwisata kota Solo. Saya pikir itu dulu, nanti mungkin detail dari semua kegiatan ada di yang sudah kita sampaikan. Mungkin kalau ada teman-teman media yang bisa bertanya, monggo silakan untuk kami bisa menyampaikan kegiatannya. Monggo. Selamat sore Mas Heru. Mungkin lebih ke bagaimana teknis kurasi untuk memilih begitu banyak teman-teman desainer terutama muda, dan kriterianya seperti apa, dan butuh waktu berapa lama untuk memilih mereka. Mungkin bisa dibocorkan berapa yang pertama daftar gitu. Dari itu yang kemudian dipilih berapa dan kemudian apa kriterianya. Terus fokus wastranya apa, biar kita punya gambaran besar gitu kan. Karena wastra Nusantara sangat beragam dan sangat kaya. Nanti fashion show ini fokusnya di apa sih gitu. Terima kasih kita Mas Heru. Dari majalah Intisari, Mbak. Terima kasih dari majalah Intisari. Jadi Wastra Nusantara Fashion ini memang sudah melakukan program open call sejak 2 bulan yang lalu, Mas. Jadi memang programnya melalui open call untuk menjaring potensi-potensi dari para fashion designer dari berbagai kota di Indonesia. Artinya ini memberikan panggung untuk mereka semuanya. Di dalam open call ini memang yang mendaftar lebih dari 60 fashion designer di Indonesia, dan kita hanya pilih sekitar 40 ya. Dan kita memang untuk kali ini memang tidak terlalu ketat dalam dalam pemilihannya, karena kita sebenarnya di tahun pertama ini akan memberikan kesempatan dulu seluas-luasnya bagi fashion designer yang sudah senior, muda maupun komunitas. Dan memang ini menjadi satu tantangan kita, biar tahun pertama ini memberikan tahun bagi satu kesempatan besar bagi teman-teman dari berbagai daerah untuk bisa tampil di panggung ini. Jadi rata-rata memang peserta mengeksplorasi Wastra Nusantara dari berbagai kain yang ada, Mas. Ada lurik, ada ulos, ada, kalau kita lihat tertentu dari berbagai daerah, ada dari Kalimantan, dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan juga banyak fashion designer juga mengeksplor batik juga. Karena kita selenggarakan di Solo, ya batik ini menjadi salah satu unggulan juga di acara tahun ini. Tenun juga. Ya, batik kan bagian dari Wastra Nusantara juga, dan karena ini di kota Solo, ini salah satu yang kita tonjolkan juga. Terus juga untuk penampilannya nanti sejak pagi dari jam 8 nanti kita ajak anak-anak muda untuk menggunakan kain berwastra. Jadi ada workshop bareng-bareng, nanti ada sekitar mungkin lebih dari 100-an orang nanti menggunakan kain, belajar menggunakan kain untuk digunakan sebagai salah satu penampilan fashion. Setelah itu nanti ada pembukaan, ada talk show, dan selanjutnya langsung lanjut fashion show dari jam 10 sampai jam 4 sore. Nanti akan fashion akan beruntun, tapi juga ada pertunjukan musik dan tari juga. Jadi ini memang waktu yang tidak panjang, penampilan banyak sekali, tapi ya inilah pertama kali diadakan. Kita pengen berikan satu disampaikan Pak Aryo, kita pengen berikan satu pesan yang baik terhadap program ini di dunia nasional. Kebetulan banyak tamu-tamu Dekra Nasional juga akan hadir, dan kita pengen Solo ini menjadi kota yang memang memberikan kesempatan luas bagi para kreator-kreator fashion di Indonesia, khususnya Wastra. Dan kalau kita lihat dari line up yang ada, banyak karya-karya yang lahir dari desain-desain batik juga yang merupakan salah satu unggulan di kota Solo, Mas. Dan juga para fashion designer juga menggandeng beberapa UMKM batik yang atau Wastra yang mereka berkolaborasi juga. Jadi ini salah satu upaya selain tampilan desainer, tapi sekaligus mereka membuka ruang-ruang kolaborasi dengan para UMKM Wastra di Solo maupun di Jawa Tengah maupun Indonesia.
pertimbangan memilih gestar itu gimana Mas? Ya, ada 3 pemilihan gestarnya. Kemudian memang kalau bicara tentang wastra ya bicara tentang salah satunya adalah Dian Urip dari Ngawi. Beliau itu adalah satu penjelajah wastra yang luar biasa dan kita pilih Dian Urip karena melalui wastra dia bisa karya-karyanya bisa ditampilkan di berbagai panggung di dunia Mas. Dian Urip itu salah satu fashion designer yang punya level dunia. Terakhir kemarin dia tampil di Belanda dan kali ini kita tampilkan di Solo untuk memberikan satu inspirasi bagi anak muda bahwa wastra itu bukan hanya sekedar kain tapi juga punya nilai ekonomis yang luar biasa. Di samping ada dari Mbak Esi Masita, dia juga salah satu fashion designer dari Yogyakarta yang memang selama beberapa tahun terakhir ini memang dia fokus di wastra dan karyanya luar biasa. Selain ada Bram Itali juga. Jadi 3 ini menjadi gestar yang kita harapkan bisa menginspirasi bagi para fashion designer muda. Di samping nanti ada beberapa teman-teman dari kampus juga Mas, dan ISI Solo, dari UNS dan ASDI menampilkan karya-karya dari para mahasiswanya. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu panggung yang memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk tampil dengan kurasi yang cukup bagus juga. Terima kasih. Terima kasih Mas Heru. Monggo yang lainnya kalau ada pertanyaan.